Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Thailand dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda di ruang visual Anda, tentu saja masih dalam rangkaian spesial edisi Challenge Politik Thailand Pilkada 2024. Meski berbicara Pilkada, tentu banyak ragam yang bisa kita bicarakan terkait dengan perspektif narasumber yang saat ini kami hadirkan. Saat ini saya berada di salah satu ruangan miliknya Rektor Universitas Garut. Pasti Anda juga sudah kenal, dan saya ingin langsung menyapanya. Assalamualaikum Pak Rektor, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Luar biasa. Dan capek dikit. Capek ya? Memang kelihatan agak lelah, tapi mungkin capek karena habis ulang tahun Pak ya? Ya, banyaklah kegiatan. Oke, terlebih dahulu pertama-tama ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu sehat dan penuh berkah ya dari seluruh kerabat kerja di Challenge. Amin. Kehadiran saya di sini sebenarnya ada banyak hal. Mengingat ini tahun politik, Pak. Selalu kalau berbicara tahun politik, nama Agus Syakur Amin selalu ada di dalam frame politik ini. Saat ini posisi Bapak ada di mana, seperti apa? Kalau dari sisi karir kan masih ada direktur nih, tapi setidaknya masyarakat politik ingin tahu. Ya, saat ini saya berada pada posisi warga negara yang mempunyai hak politik ya? Pasti hak politik, yang ingin mengajak semua menggunakan event politik ini sebagai event yang penting, yang strategis, dalam mewujudkan cita-cita masyarakat kita bersama. Itu intinya. Kan kita tahu bahwa pemilih itu memilih anggota DPRD, DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD juga presiden. Nah ini adalah kita kalau orang-orang yang sekiranya kita harapkan bisa mengemban amanat untuk menjadikan negara kita, provinsi kita jadi yang lebih baik, lebih maju lagi. Dan salah satu bentuk komitmen mendorong keberhasilan pemilu itu, Anda juga memasang baliho yang besar ya, di jantung pusat kota. Sebenarnya memang itu daya dukung untuk ikut mensukseskan ini. Masyarakat Kabupaten Garut, kehadiran billboard yang besar, kemudian seruan untuk mensukseskan pemilu juga menjadi sangat menarik ketika lahir dari seorang Syakur Amin. Meskipun memang seharusnya semua perguruan tinggi mempunyai komitmen yang sama, tapi tidak dilakukan oleh mereka, gitu kan ini pertanyaannya. Ini ada dua. Yang pertama adalah partisipasi pemilih. Jadi beberapa kesempatan yang lalu itu bahwa sekarang komposisi pemilih itu banyak didominasi oleh generasi Z. Ya, yang menurut saya mereka rata-rata baru pertama kali mengikuti pemilih seperti ini, sehingga mau tidak mau mereka harus diingatkan. Ini bukan sekedar coblos, memiliki dampak dimensi yang penting bagi kemajuan kita. Ya, ini harus paham, dan kita juga ajak mereka, ayo sama-sama kita memilih dan memilah mana yang kira-kira kita harapkan bisa melaksanakan amanat yang kita berikan. Yang kedua juga masalah penyelenggaraan. Kita berharap bahwa penyelenggaraan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Pemilu. Ya. Itu saja sih sebenarnya. Saya tidak ada apa-apa. Tidak ada tendensi apa-apa ya? Tendensi apa, saya mengajak, ayo sama-sama ini kita punya dua kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dan ikut mensukseskan mengawasi pelaksanaan pemilu supaya berjalan dengan prinsip atau seperti apa kira-kira? Ya kalau saya yakin juga semua perguruan tinggi juga melakukan yang sama. Melakukan yang sama, hanya bentuk yang berbeda. Cuman karena ini sesuatu yang menurut saya anggap agak urgen dan ya perlu disampaikan secara konkret bahwa saya sebagai perguruan tinggi di Garut yang memiliki student body sebetulnya paling besar di Garut ya punya kewajiban dong. Saya juga bentar lagi akan pasang di depan kampus ya. Dengan ada yang sama. Dengan yang sama, dan juga mungkin saya sebagai laku ketua KONI juga akan pasang di tempat ketua KONI, tempat strategis, dan untuk jabatan lain saya juga akan mencoba ingatkan, dan itu sifatnya normatif ya. Ajakan, himbauan, itu saja, dan itu juga menurut saya ya penting kok sebenarnya. Tapi latar belakangnya. Tetapi Anda juga meminta restu dari KPU, misalnya Panwas, ya dong, karena konsultasi lah ya. Konsultasi, karena saya juga nanti kita harus support tugas KPU dan Bawaslu. Saya sampaikan seperti apa, dan kelihatan juga mereka sana, karena itu kan hal yang jadi kewajiban semua warga negara. Tidak Syakur Amin, semua pun wajib melaksanakan itu. Hak pilih dan hak memilih kan ya, hak pilih. Cuman tadi kan karena
kemampuannya beda, barangkali caranya beda. Caranya berbeda. Emang pasang aja di situ. Pasangnya, oke. Pasang foto aja sederhana. Saya ingin dapat perspektif tentang masyarakat kita secara keseluruhan. Bagaimanapun masyarakat di dalam perspektif ilmu pengetahuan yang sebut saja latar belakang pendidikan, atau kita menyebutnya indeks pembangunan yang dilatar belakangi oleh sumber daya manusia kita masih rendah, Pak. Sebut saja misalnya orang yang pengetahuan menengah ke bawah itu masih dominan, dan itu melihat pilih yang lebih luas. Sementara yang mempunyai kemampuan ini kan terbatas. Nah, konteks ini di dalam frame teman-teman di perguruan tinggi seperti apa? Karena ini tugas bersama, terutama mungkin yang berbasis pendidikan. Debat. Okay. Saya melihat bahwa penyelenggaraan pemilu itu semakin lebih baik. Ya. Sehingga masyarakat sudah mulai lebih paham lagi tentang bagaimana kandidat-kandidat yang akan mereka pilih. Ya. Karena jujur saja, kita ketahui masih banyak dulu ada anggapan bahwa pemilihan itu yang dominan itu adalah menggunakan uang. Ya, pragmatis istilahnya. Ya. Sekarang kelihatan menurut saya sekarang masyarakat sudah lebih cerdas. Lebih cerdas, mereka sudah mulai menanyakan, mencoba mencari lebih detail lagi siapa, bagaimana tentang kandidat itu. Ini menurut saya satu hal yang baik. Meskipun prosentasenya masih kecil ya. Ya, ada saya bilang progres. Karena kan demokrasi itu kan nggak bisa harus panjang. Mereka juga merasakan dampak. Gimana kalau mereka memilih orang yang ternyata tidak amanah kan seperti itu. Namun saya bahwa ini harus mulai digembar-gemborkan. Di kalangan mahasiswa sebenarnya menurut saya sudah baik kok. Karena proses pemilihan ketua BEM itu sangat demokratis. Dan itu permodalannya sama ya? Sama, cuman ya beda dengan di masyarakat kan. Pemilihan calon, ada kampanyenya, pemilihannya, dan kita juga selaku pimpinan perguruan tinggi mengamati. Alhamdulillah selama ini menurut kami ya, secara umum baik gitu ya. Baik. Jadi tinggal masyarakat bagaimana melakukan hal tersebut dengan skala yang lebih luas. Nah, lebih luas itu pasti dinamikanya lebih banyak lagi, tantangannya lebih banyak lagi. Tapi kalau saya lihat mahasiswa rasanya udah dewasa kok mereka. Udah dewasa. Karena di challenge politik talent ini sebuah konsep event yang dibangun teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi, dan kita sudah masuk edisi spesial pemilihan kepala daerah. Lagi-lagi masyarakat bertanya. Kalau tadi Pak Syahkur ini warga negara yang punya hak politik, posisinya kan begitu. Akankah nanti digunakan di Pilkada Kabupaten Garut hak politik Anda selain memilih dan hak untuk dipilih? Ini menarik dan harus diberikan jawaban meskipun apapun misalkan jawabannya. Jadi saya tertarik. Sebenarnya apa yang saya lakukan tidak jauh berbeda dilakukan teman-teman di IJTI. IJTI mereka ya buat video dan bikin sama-sama kan nggak masalah kan? Kenapa dipermasalahkan? Saya pasang baligo gitu. Sama kan tujuannya. Membuat orang cerdas. Ini loh calon-calon anggota legislatif yang bisa dipilih kan sama. Cuman cara gayanya beda. So menurut saya nggak masalah. Ya baik-baik saja. Malah saya seneng ya. Sebenarnya dalam beberapa hal juga jujur saja ini salah satunya diilhami oleh sobat EJTI. IJTI udah bikin seperti itu, ya saya juga bisa bikin dong. Tapi sesuai dengan gaya karakter saya yang lebih ke persuasif, ngajak gitu aja. Ya artinya nih hak politik sudah dekat digunakan lah ya. Itu harus digunakan itu kan saya. Mantap. Nah kemudian kalau kita melihat bicara peta ya, beberapa teman ini juga dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa kita topiknya bicara ini? Karena ini asik dibicara. Karena masyarakat menunggu. Karena pileg hanya tinggal hitung hari. Tapi mungkin pemilu kada masih ada beberapa hari. Saat ini masyarakat Kabupaten Garut punya kecenderungan seperti apa sih Pak? Dari masyarakat akademis misalnya. Atau aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa. Setidaknya punya sisi pandang lah perguruan tinggi. Debat. Saya melihat bahwa penyelenggaraan pemilu itu semakin lebih baik. Sehingga masyarakat sudah mulai lebih paham lagi tentang bagaimana kandidat-kandidat yang akan mereka pilih. Ya. Karena jujur saja, kita ketahui masih banyak dulu ada anggapan bahwa pemilihan itu yang dominan itu adalah menggunakan uang. Ya, pragmatis istilahnya. Ya. Sekarang kelihatan menurut saya sekarang masyarakat sudah lebih cerdas. Lebih cerdas, mereka sudah mulai menanyakan, mencoba mencari lebih detail lagi siapa, bagaimana tentang kandidat itu. Ini menurut saya satu hal yang baik. Meskipun prosentasenya masih kecil ya. Ya, ada saya bilang progres. Karena kan demokrasi itu kan nggak bisa harus panjang. Mereka juga merasakan dampak. Gimana kalau mereka memilih orang yang ternyata tidak amanah kan seperti itu. Namun saya bahwa
bahwa ini harus mulai digembar-gemborkan. Di kalangan mahasiswa sebenarnya menurut saya sudah baik kok, karena proses pemilihan ketua BEM itu sangat demokratis. Dan itu permodalannya sama ya? Sama, cuman apa namanya ya beda dengan di masyarakat kan. Mulai di pemilihan calon, ada kampanyenya, pemilihannya, dan kita juga selaku pimpinan perguruan tinggi mengamati. Alhamdulillah selama ini menurut kami ya, secara umum baik gitu ya. Baik. Jadi tinggal masyarakat bagaimana melakukan hal tersebut dengan skala yang lebih luas. Nah, lebih luas itu pasti dinamikanya lebih banyak lagi, tantangannya lebih banyak lagi. Tapi kalau saya lihat mahasiswa rasanya udah dewasa kok mereka. Udah dewasa. Sekarang saya ingin memberikan sebuah pertanyaan, tapi bukan menjebak ini, real aja. Kalau seandainya mayoritas masyarakat masih menginginkan, Pak Syakur maju dong, jangan dilewatkan, ini kesempatan. Dan Anda dari beberapa sisi juga sudah mumpuni. Sikap yang akan Anda pilih atau jawaban setidaknya akan Anda berikan ke orang-orang yang seperti itu seperti apa? Saya bilang, insya Allah mohon dengan restunya. Kenapa? Karena banyak variabel-variabel yang mempengaruhi. Dan itu juga masih perlu pertimbangan. Pertimbangkan. Itu juga mulai dari mulai dari bukan komitmen ya, sikap dari partai politiknya, masyarakatnya, dan yang lebih penting juga masalah pemilihnya juga perlu rasional, karena mereka yang akan memilih kan. Kita tidak pada posisi ya, kalaupun itu kita hanya menawarkan diri ya. Sebenarnya itu adalah hak daripada masyarakat mau seperti apa. Cuman saya bilang bahwa saya ini seperti ini. Saya tidak akan dirubah-rubah. Sayana lah saya mah gitu ya. Segitunya gitu. Apa yang pernah saya lakukan, apa yang sedang saya lakukan, apa yang mungkin akan saya lakukan, ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kalau bicara partai politik, lagi-lagi saya harus memberikan sebuah fakta bahwa bicara Syakur Amin pasti identik dengan PKB, suka tidak suka, walaupun tidak ada di struktur partai. Mungkin karena memang satu latar belakang, kedua memang kecenderungan dari sisi ideologis ya lebih dekat dengan partai itu. Saat ini hubungan seperti apa? Saya ini ya karena status saya rektor, kadang-kadang saya juga agak membatasi diri. Karena kita tuh inklusif. Jadi kalau saya sangat hati-hati, kenapa jangan sampai kemudian ada diciptakan kesan bahwa PKB sentris gitu ya. Itu yang saya nggak mau. Dan itu juga tidak terjadi sebenarnya. Nggak terjadi, tapi kan tetap kan orang kan kalau selalu kita harus hati-hati bahwa secara kultur dekat, dan bukan saja dekat dengan PKB, dengan yang lain juga dekat. Saya juga ya teman-teman di partai yang lain, saya sampai saat ini juga komunikasi kita lancar ya. Komunikasi lancar, baik. Cuman kita sama-sama saat ini belum bicara tentang pilkada karena mereka fokus pada pileg ya. Pileg itu, dan ya masing-masing diri sendiri kan. Teman-teman di parpol juga kan ya fokus sama kesuksesan mereka gitu. Saya sekarang ya seperti ini saja. Siap. Ya. Kalau boleh memilih punya pasangan terlepas di Gardu 1, Gardu 2 atau sebaliknya atau apapun itu, berlatar belakang birokrat, profesional kembali atau pengusaha? Kalau saya mikirnya begini tadi kan, bahwa saya ini termasuk orang yang suka membuat kegiatan-kegiatan. Buat bikin inovasi, bikin lembaga ini, lembaga itu. Kamusnya terus. Jadi harus ada yang menjaga ritme di belakangnya. Setelah saya membuat gebrakan, itu tetap di maintenance. Ada yang susah itu kan maintenance. Bikin ini, dan gimana membuat sistemnya dan lain-lain. Harus orang yang bisa ngikutin ya. Sehingga di bahasa itu pertama bisa birokrat, karena dia paham, atau juga administrator. Administrator yang manajer yang sudah teruji lah dalam manage orang banyak gitu, seperti itu. Pak, selama ini surah-surah orang-orang dekat kita, orang dekat ini terserah Bapak menerjemahkan siapa. Itu mereka kecenderungannya dorongnya apa sih Pak? Gardu 1, Gardu 2 atau Gardu? Kalau kita bicara kebermanaan, saya bilang itu apa sih saya nyalonin gitu. Ya, saya bilang saya akan berharap bahwa bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat. Apa yang saya laksanakan selama ini mungkin belum optimal. Dan itu nggak bisa kalau kita hanya jadi orang kedua. Karena kan saya ini tipikalnya adalah tipikal yang selalu membuat perubahan, gerakan. Kalau enggak juga jadinya malah jadi
nggak berkembang. Kalah ngabatin lah gitu ya. Oke. Kayak jadi kan apa yang saya lakukan selama ini seperti ini gini. Kampus seperti di KONI juga seperti apa. Jadi kalau banyak terobosan. Nonton gitu jadi capek gitu ya. Capek benar. Cuman kan saya bilang tadi kan ini masih berikut juga ada sesuatu yang menurut saya pikir bahwa wakil bupati atau bupati itu harus jadi satu sinergitas. Kunci ya. Punya kuncinya yang punya saling melengkapi, saling menutup kekurangannya. Artinya bahwa itu jadi salah satu penting. Ya, karena jangan sampai nanti ya mohon maaf ya terpilih kemudian baru setengah tahun udah cabut gitu ya. Bubar ya. Kan kasihan juga masyarakat. Nah, di mana saya menyadari bahwa saya adalah seorang akademisi. Artinya orang profesional. Berarti ada ruang-ruang di mana seorang akademisi itu membutuhkan figur-figur yang bisa melengkapi. Ya, contohnya pengusaha. Contohnya kenapa? Karena sebenarnya saya juga apa ya kita bukan di swasta kan ya. Tugas kita juga cari mahasiswa kan dan lain-lain ya. Ada yang udah juga ada orang yang satu lagi yang ahli ke sistem artinya saya ini sering jadi kreator inovator ya. Jadi kita jadi pendobrak belakangnya beres-beres. Iya benar. Ada juga yang jadi pengusaha dalam arti bahwa dia melakukan sesuatu yang kita nggak kepikir ya. Karena kadang-kadang perspektif orang tuh beda-beda Pak ya. Jadi kalau seorang administrator beda lihatnya seperti ini. Ini beda lagi. Nah, saya bilang itu masih sangat terbuka. Kita juga lihat idenya. Cuma tadi prinsipnya adalah bahwa itu harus sinergitas, harus melengkapi. Sinergi lah kuncinya. Kemudian satu hal yang menarik dan publik juga harus tahu dalam konteks ini, konsep membangun. Karena tidak serta-merta orang masuk di sistem itu kalau tidak membawa sesuatu. Membangun Garut dalam konteks ini apa yang disampaikan? Jadi begini kan, kalau kita bicara membangun ya. Definisi pembangunan itu menurut UNDP itu adalah berikan kesempatan orang untuk hidup panjang, sehat, dan produktif. Sebenarnya kemudian timbullah 3 indikator pembangunan manusia, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ya, nah itu. Dan saya melihat bahwa Garut ini sekarang ini pada posisi ketiga terendah di Jawa Barat. Itu kurang lebih sama dengan 8 tahun yang lalu. Jadi menurut saya, wah ini ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Nah, sehingga memancing saya, saya harus bekerja. Apa yang saya pikirkan, bahwa selama ini saya berpikir bahwa saya ini orang lebih dalam bidang pendidikan. Ya. Saya melihat bahwa ini kan satu sama lain itu saling terkait sama lain. Ya. Nggak bisa kita bicara harus perbaiki satu saja, harus sekaligus. Tapi kita cari mana aspek yang kita paling tinggi. Pandangan saya bahwa yang paling itu adalah pendidikan. Kan kita semua tahu di mana rata-rata lama sekolah Garut. Itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia Garut. Berikutnya, berapa pengeluaran per kapita orang Garut? Itu 2/3-nya Jawa Barat. Berapa harapan hidup Garut? Nah, ini kesehatan juga buruk. Tapi menurut saya yang lebih parah itu 2, pendidikan dan ekonomi. Nah, saya melihat bahwa ini harus diputuskan. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah ini kemudian, ini nggak cukup pendidikan saja. Didorong supaya mereka itu bisa berkreasi, inovasi, supaya memberikan dampak ekonomi yang banyak. Tadi saya bilang si contoh tadi, saya dorong mahasiswa, kalau kita ngasih modal, mana mahasiswa yang mohon maaf tidak berketerampilan, tidak pengetahuan, habis duitnya. Berkasih duit sama orang yang punya keterampilan, pengetahuan, jadi modal awal itu bisa jalan. Dan itu kalau mereka itu bisa berwirausaha, bisa memberikan dampak ekonomi, itu akan bisa melakukan pembangunan yang signifikan. Nanti ujung-ujungnya ke kesehatan. Jadi bayang saya itu, saya sangat prihatin di Garut itu, yang anak-anak yang sekolah SMA ke SMA itu cuma 42%. Kalau dia nggak sekolah ya 42%, 28%. Itu kan sangat repot, apalagi perguruan tinggi, angka partisipan murninya. Nah di bayang saya itu kalau itu kita bisa garap dengan baik, tentu saja bukan hanya itu saja ya, itu kan bisa disiapkan juga perangkat-perangkat yang baik untuk ekonomi dan kesehatan, itu juga akan bisa mendongkrak. Nah itu gimana saya, sehingga saya bilang ya saya rasanya saya mungkin ya salah satu yang memiliki pemahaman tentang kondisi
pendidikan di Garut. Ya. Nah, dengan itu saya berharap bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara komprehensif seluruh, sehingga nanti akan memberikan dampak yang baik, yang kuat pada indikator-indikator yang lain. Dengan catatannya kita ada di circle regulasi. Itu regulasi. Dan tadi kan izinnya bahwa ya semua ini, apapun itu, pembangunan itu ujungnya kan tadi. Ya. Panjang umur, sehat, gitu. Siap. Satu pertanyaan terakhir saya ini dalam konteks ini. Tentu saja kan orang boleh berharap. Orang pada akhirnya menjemput takdir hidupnya ini. Betul, betul. Ketika memang sebut saja misalkan sistem ini tidak menghendaki hadiran kita, apakah mengikhlaskan begitu saja atau misalnya sikap apa nanti akan diambil? Hidup biasa alami. Jadi bahwa jabatan itu tidak membatasi kita memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat. Ya, contohnya saya bilang, ya karena saya jadi sebagai rektor, perasaan saya mungkin saya nggak tahu ya, saya bisa memberikan banyak buat masyarakat. Ya. Itu juga bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Tidak usah harus menuju jabatan formal. Ya, jadi kalau emang tidak terpilih atau bagaimana, buat saya nggak ada masalah toh. Ya, itu juga lahan pengabdian kan bukan hanya terbatas jabatan struktural. Bisa ya, dalam hal yang kalau urusannya hanya jadi gue yang masuk surga itu jadi bupati kan nggak adil ya. Orang nggak adil ya. Ada sebaliknya gitu ya. Jadi kan yang banyak tuh kan malah yang di mana gitu ya, masuk surga itu kan. Jadi itu saya berpikir seperti itu. Kalau emang jadi berkah, ayo. Kalau enggak juga toh juga bukan satu-satunya cara. Alhamdulillah saya juga dapat amanat di tempat lain. Ya, ini juga jadi tantangan berat buat saya dengan amanat. Pemirsa Challenge Politik Talent, singkat memang pembicaraan saya dengan Dr. Haji Abdus Syakur yang dalam kapasitas sebagai Rektor Universitas Garut. Tetapi banyak makna dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dan saya rasa saya adalah orang pertama yang melakukan perbincangan ini dan langsung dipublish ke publik melalui channel resmi di Challenge Politik Talent. Ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir, karena di Challenge Politik Talent edisi Pilkada juga banyak segmen yang akan diikuti oleh Pak Syakur Amin. Sampai berjumpa kembali di segmen lainnya, tetap di Challenge Politik Talent. Kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di ruang visual bersama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.